Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan dari sorga. Setiap yang mendengar hari ini diubahkan. Setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan, kemerdekaan ada dalam setiap kami. Amin. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama saya berkata, Amin. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Dasar aja tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda Dia Tuhan yang mengenalkan kepada semua manusia. Manusia pertama, Adam, dia mengenalkan dirinya. Manusia pilihan Tuhan Abraham, dia mengenalkan dirinya. Dan sampai kekekalan, dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Waktu Musa naik ke gunung Sinai, untuk mendapat 10 perintah Allah yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri dan Musa. Saudara, 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Tapi bergaul dengan Tuhan itu di luar kodrat manusia. Manusia maksimum 3 hari 3 malam. Maksimum tidak makan, tidak minum. Selebihnya Anda akan menghadap rahmatullah, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena dengan Tuhan dia diberi sesuatu yang berbeda. Dia tanya, siapa engkau? Ahyeh, ese, ahyeh. Aku adalah aku. Dia mengenalkan dia Yehova Shalom, Allah memberi damai sejahtera. Dia Yehova Nisi, Allah panji keselamatan. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah. Dia Yehova Rabbah, Tuhan yang menyembuhkan. Dan dia Tuhan yang berkuasa. Hari ini saya berdoa, Tuhan, apa pesanmu, apa firmanmu buat umatmu? Bethany Favor of God, hari ini Tuhan sampaikan beberapa hari yang lalu satu kata, I am Jehovah Jireh. Aku Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kata Jehovah Jireh, tolong dimunculkan. Muncul pada waktu Abraham. Bapak orang beriman, orang pilihan Tuhan. Yang mengalami situasi di mana dia keluar dari negerinya, saum saudaranya dan pergi ke tanah perjanjian, the promised land. Dalam perjalanannya dia mengalami banyak hal. Tuhan berjanji pada dia, kau akan menjadikan kau bangsa yang besar dan kau akan punya keturunanmu. Dan keturunanmu akan menuki bumi ini dan menjadi raja-raja. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk. Makanya jangan ikut ngutuk-ngutuk. Nanti kutuknya akan datang. Makanya kita lebih baik memberkati. Yang percaya katakan amin. Ngerti ya maksud saya? Jemaat kita pintar-pintar, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya harus tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang aneh, Abraham tidak punya keturunan. Dari kandungan istri sahnya namanya Sarah. Bahkan sampai masa tuanya Alkitab ngomong dia sudah mati pucuk. Istrinya sudah mati rahimnya. Dan tidak mungkin punya keturunan. Secara ajaib Tuhan intervensi dan membuat mujizat. Rahim yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Rahim yang gagal, yang tidak ada kehidupan, Tuhan mengubah. Terjadi kehidupan. Dan benih ilahi datang lewat Abraham. Di masa tuanya lahir seorang anak perjanjian namanya Ishak. Dan waktu Ishak lahir dia bertumbuh. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemarin bulan-bulan lalu sempat bingung orang. Ya, gara-gara film sesuatu. Orang protes-protes, gak usah ikut protes. Nonton saja. Kalau mau lihat, ya kita akan lihat. Ternyata perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ishak bertumbuh. Dan waktu Ishak bertumbuh, Tuhan menemui Abraham. Dan Anda harus tahu dia anak satu-satunya, pengharapan satu-satunya masa depan daripada hidupnya. Dan semua janji Tuhan akan tergenapi lewat Ishak.
Tapi Tuhan membuat sesuatu yang tidak masuk akal, di luar nalarnya, di luar kemauannya. Kejadian 22, next. Ayat 1 sampai 14. Mari kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Siloi bisa bantu kita membaca bersama-sama ayat yang genap, tolong mic-nya. Pak Siloi ini dulu staf Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tahu Pak Siloi ini sekarang udah purna tugas, tapi dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah, saudara-saudara. Dia sempat studi S2 ya Pak ya, di Jerman, Belanda, Oranje. Saya hanya tahu ada satu kata, Bornaskopen. Bobor panas, kokopen. Nah, beliau ditugaskan, dikuliahkan oleh negara, beliau sempat jadi kepala dinas kehutanan di Marino ya Pak ya. Dan semuanya lah, pokoknya panjang perjalanan. Tapi Tuhan panggil dia. Di masa purna tugasnya Tuhan beri kebahagiaan bersama istrinya untuk melayani Tuhan. Kan luar biasa, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tanya Pak Siloi, banyak teman-temannya dirjen-dirjen lain sebagainya nggak umur panjang ya Pak ya. Jadi pejabat, makanya waktu jadi pejabat baik-baiklah saudara. Jangan buat masalah supaya hidupmu nanti tidak jadi masalah. Ya. Tapi rupanya kalau panjang umur sehat-sehat ini banyak yang doakan. Karena kalau jadi pejabat nggak baik-baik nanti banyak yang nyumpain. Ya kok betul? Belum jadi pejabat. Nanti kalau jadi pejabat harus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang saya katakan amin. Nah, luar biasa. Saudara, Tuhan baik. Siapa percaya Tuhan baik yang luar biasa. Nah, kita akan baca bergantian Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian bersama-sama Pak Insinyur Kirat Siloi MSc. Wah, saya panggil namanya lengkap. Ya, senyumnya ini senyum orang asli Ambon, saudara. Jadi kadang-kadang bisa ngomong Australia karena suka Australia, saudara. Nah, tapi oke. Kita gantian baca ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2 baca sama-sama Pak Siloi, 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bayangin disuruh Tuhan bawa anak satu-satu dipersembahkan. Dia nggak ngomongin, Tuhan bercanda, Tuhan yang serius. Kita negosiasi kalau kita jadi Abraham. Tapi Abraham enggak. Ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4, 2, 3. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke tempat kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal dia tahu, dia harus persembahkan Ishak, anak satu-satunya. No choice, tidak ada pilihan lain. Saya percaya kalau Anda jadi ayah ibu, pasti hati Anda bergetar. Anda pasti ngomong, Tuhan, kok begini ya? Kok harus mengorbankan anak satu-satunya? Nanti bagaimana masa depan? Dia tidak lakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-5. 1, 6. 1, 2, 3, baca. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Wah, ini ujian yang terbesar. Saya yakin kalau Anda jadi Abraham, Anda akan quit, Anda akan menyerah Tuhan. Saya nyerah deh. Kali ini saya nyerah. Tuhan mau ikut Tuhan, tapi kalau begini enggak gitu deh. Nah, ikut Tuhan lah, jangan fanatik, jangan terlalu konyol. Ya percaya tapi konyol banget, harus persembahkan anaknya dan lain sebagainya. Lihat. Lalu berkatalah Ishak kepada ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia di sini, sudah ada api dan kayu.
Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anda tahu? Ayat 8 kita baca sama-sama. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya percaya Abraham waktu jawab ini dia menangis. Dia bergetar dan dia berkata, Allah akan menyediakan. Dia Jehovah Jireh. God, Lord provide. Dia akan menyediakan, tapi belum ada. Kita baca lanjut ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, tadi cuma sekali, Abraham. Ini Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Dia tidak ngomong malaikat, tapi ya Tuhan. Karena kata malaikat Tuhan di sini adalah Elohim, Adonai sebetulnya. Atau Yahweh, Yehova. Allah yang hadir teofani dalam wujud malaikat Tuhan. Dan dia tahu bukan malaikat biasa, itu Tuhan sendiri. Dia jawab, ya Tuhan. Ayat yang ke-12. Baca sama-sama 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba, seekor domba jantan di belakangnya. Dan tanduknya tersangkut pada sebelukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya. Korban bakaran. Semua baca sama-sama. Pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Bahasa artinya Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Pak Insinyur Kirat Sinoi MSC. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah mengalami yang namanya kebutuhan hidup. Manusia punya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan banyak orang kejar harta, kekayaan, uang. Karena dia pikir kalau dia dapatkan segalanya dia akan bahagia, dia akan tercukupi, dia akan merasa tenang, dia akan aman. Dan dia merasa, wow saya jadi manusia yang hebat, jadi orang yang tidak sama dengan orang pada umumnya yang masih susah segala sesuatu. Hari ini Tuhan mengajak kita memperkenalkan dirinya, yaitu dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh. Yang artinya next, dia adalah Tuhan yang menyediakan Abraham. Yang harus mempersembahkan anaknya di titik terakhir, dia persembahkan ada domba yang menggantikan. Anda tahu domba itu dari mana? Dari Tuhan. Anda tahu dari mana? Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Tuhan yang Jehovah Jireh. Dia memberikan, dia menolong, dia berbuat, dia bertanggung jawab dengan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Banyak orang mengejar harta, mengejar kekayaan dan mengejar semuanya. Dia lupa bahwa dia akan loss. Dia akan miss, akan kehilangan. Karena kekayaan memang bisa membeli segala sesuatu. Uang bisa membeli segala sesuatu, tapi ada banyak hal tidak bisa dibeli dengan uang. Anda dan saya harus tahu, kenapa dikenalkan Abraham. Abraham bukan orang biasa. Abraham orang pilihan Tuhan. Abraham bukan orang miskin, dia sangat kaya. Tapi Abraham ada satu titik, dia harus lebih taat Tuhan daripada semua yang dia miliki. Dan dia mengenalkan adalah dia Jehovah Jireh. Next. The Lord will provide. Dia Tuhan yang menyediakan. Tolong multimedia. Dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Apa artinya Tuhan menyediakan? Next. The Lord will provide.
itu sama dengan Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang melihat apa yang diperlukan. Dan Dia juga menyediakan. Jadi Tuhan tuh tahu kebutuhan Anda. Jangan pikir Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu tiap detik, tiap saat apa yang kau butuhkan. Tapi bukan Tuhan tahu, Dia menyediakan. Sebelum kau minta, Dia sudah sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Banyak kebutuhan manusia. Indah loh kalau melihat Allah yang menyediakan dalam segala hal hidup yang kita butuhkan. Segala tersedia. Kan engkau dan saya sebetulnya tidak perlu khawatir takut kekurangan. Saya yakin saudara-saudara pernah mikir apa enggak? Balikpapan kan kemarin agak krisis air. Waktu saya ada kan hujan. Semua udah seneng, termasuk saya udah seneng. Saya berangkat ke Jakarta, saya berangkat ke Medan. Ada yang bapak pergi ke Medan dan Jakarta. Tidak turun hujan, emang saya pawang hujan. Dan saya begini, Tuhan kasihan Balikpapan. Air mulai digilir saudara. Dan Pak Wali Kota kita mesti doakan kota kita dan daerah kita. Karena tanahnya, airnya, udaranya itu harus diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Diumumkan kalau tidak terjadi curah hujan yang bagus sehingga masuk ke waduk di Manggar, maka kebutuhan air bersih di Balikpapan itu cuma cukup 2 minggu. Mungkin Anda ngomong biasa ya. Saya ke Medan saudara, hampir sama. Kemarin saya juga mahasiswa online kuliah saya S2. Makassar itu sekarang krisis bukan cuma air, krisis padam lampu gantian. Karena mereka itu pakai generator, pakai air di waduk. Waduknya sudah turun jauh ya, sehingga tidak bisa kincirnya itu jalan sehingga mereka harus giliran listrik. Jadi masih Anda bersyukur. Baru mandi bebek. Berapa banyak Anda yang mandi bebek hari-hari ini? Enggak apa-apa. Bebek masih mandi. Nggak ada yang amin saudara. Makassar lebih sulit, bukan cuma sulit air, panas, listrik giliran padam. Kita masih bersyukur, Balikpapan masih diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita itu mulai agak nggak nyaman, mulai protes, kok panas sih, kok panas, begitu hujan, kok hujan sih. Loh, Tuhan bingung mau panas atau mau hujan loh. Belajar begini loh, panas puji Tuhan. Tuhan beri panas karena supaya saya diet, gitu. Amin, saudara. Supaya pabrik kerupuk bisa matang kerupuknya semua, gitu. Loh, serius saudara. Kalau hujan puji Tuhan, Tuhan ada hujan. Belajar itu segala sesuatu yang Anda alami berubah, bukan negatif, bukan statement negatif. Keluar yang positif, yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang tahu mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya ingat kaki Balikpapan udah hujan duluan. Semoga kita doa supaya Balikpapan tidak krisis air. Supaya tepat malam-malam hujan, khusus di waduk saja hujan, karena di daerah lain ada proyek-proyek, saudara. Ada yang ngomong, Pak, kita harus lawan pawang. Ngapain kau lawan pawang? Kalau kau lawan pawang, berarti kamu satu kelas sama pawang. Apalagi pawangnya pakai mangkok. Ting, ting. Anda kenapa ketawa? Anda ingat dia kan? Di mana dia? Nggak tahu kita. Anda ngerti Bapak Ibu sekalian? Nggak apa-apa, kita doanya Tuhan kasih hujan. Di waduk supaya hujan sana penuh, proyek-proyek jalan selesai gitu. Nggak ada yang amin saudara. Harus berbeda, anak Tuhan itu masih punya dimensi yang berbeda. Dimensi ucapan syukur yang berbeda. Dimensi melihat itu enggak ngomel. Lu kok macet terus sih? Susah ya balik lu. Untung lu Balikpapan macet. Itu berkat loh saudara. Berarti banyak penduduk pindah. Berarti banyak rezeki, banyak berkat. Lu enggak ada yang amin saudara. Ya. Kalau kosong, Anda khawatir. Kalau Anda ke Jakarta kosong, orang bilang, kok kosong ya hari ini? Demo di mana? Loh saudara, berarti kota ini diberkati. Kota ini makmur. Kota ini disertai Tuhan. Kota ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Kalau Anda mungkin lihat, waduh Pak, ini dibongkar sana, bongkar sini. Sabar Bung, sabar. Lagi proyek jalan. Nanti kalau sudah jadi kau tahu nanti enak, lancar Balikpapan. Sabar, sabar. Karena saya dapat berita tuh, Pak, macet, ini dibongkar. Ya sabar, sabar. Sabar tapi nggak sabaran ini. Sabar, sabar. Ngomongnya sabar, tindakannya nggak sabar. Sabar, itu. Betul apa betul? Ya. Pak kok semua pada dibongkarin, sabar. Nanti kalau udah selesai bagus semua. Loh. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala. Ada suami-suami kerjanya pulang kantor tepat waktu, terus di rumah terus. Istri kamu gini, tumbennya suamiku nggak tugas luar kota. Di rumah terus, resek ini. Begitu keluar kota terus, nggak pernah di rumah. Terus suaminya bingung, di mana saya ya? Di rumah tidak diterima, di luar tidak terima, emang jahil langkung. Nah, dalam hidup kita ini mari kita belajar. Ibadah disertai rasa syukur memberi keuntungan yang besar. Kalau apapun yang kita alami, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera, hidupmu akan bahagia. Hidup akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Katakan haleluya. Nah, dia mengenalkan dirinya adalah Tuhan yang menyediakan. Saya mau catat, ada beberapa catatan penting di sini. Sebelum itu kita baca Filipi 4 ayat 19. Wah, Tuhan itu memenuhi keperluan Anda itu bukan cuma yang Anda butuhkan. Tapi segala keperluan. Filipi 4 ayat 19, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan kita itu maha kaya, maha segalanya, maha dahsyat. Jadi Anda gak usah khawatir, Tuhan pasti memenuhi segala keperluanmu. Lihat baik-baik, apa yang terpenting dalam hidup ini? Coba saya mau ajak lihat. What you need, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Selain sandang pangan papan, orang pasti perlu pangan papan. Pasti butuh kesehatan kah? Saya ketemu beberapa teman, saudara. Udah usia 40, 50-an. Persoalan sekarang bukan soal keuangan, semua udah cukup, semua udah lebih gitu. Persoalannya sekarang kesehatan. Kalau kumpul beberapa orang kemarin ngomongin, aduh sekarang panggang saya kalau bangun kok sakit ya. Aduh kok salah urat. Kok lumbar saya, lumbar 3, lumbar 4, lumbar gaul. Kok bergeser saya. Maaf kalau ada maka lumbar gaul. Kok leher saya gini susah, ini geser. Terus ada teman ngomong gini, itu loh ada terapi bagus. Terapi apa? Terapi setrum. Maksudnya, ya kalau yang geser-geser itu, yang nggak kembali ke posisinya, kamu nanti disetrum dari nanti balik sendiri. Katanya kembali sendiri. Kalau terus lewat ke atas. Ini aneh-aneh loh, terapi sekarang aneh-aneh sudah. Ada terapi yang dipakein kertas kakinya. Tes, ya sakit, coba sendiri. Tes, ya sakit. Gak usah suruh orang lain. Gak mau, saya coba, saya kasih. Terus ngomong sakti banget ya, kertas tes sakit. Ya coba aja, saya coba, tes gitu kan sakit. Karena di antara jari kakimu ini, saudara, itu sensitif. Saraf ini itu sensitif. Kalau tes itu ada frekuensinya yang bisa membuat Anda sakit. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu sekalian, belajarlah dalam hidup ini saudara. Apa kebutuhan kesehatan kah, keluarga kah, usaha pekerjaan kah, pendidikan, gelar kah, kedudukan, posisi kah, dana darurat, dana pendidikan, anak, dana pensiun, dana warisan kah? Apakah, apa maumu? Next. Ada banyak pemenuhan kebutuhan kita.
memerlukan uang lebih lagi di zaman yang sangat kompetitif, materialistis dan individualistis ini. Hampir tidak ada yang gratis dalam hidup ini, kecuali udara, matahari dan apa? Hujan. Makan, minum, buang air kecil besar, menaruh kendaraan, parkir, membuang sampah, keamanan, semuanya ini membutuhkan uang. Ada banyak hal dalam dunia ini diukur dengan nilai mata uang atau harta atau dalam bahasa Alkitab mamon. Saudara, saya ini kalau bawa rombongan ke Israel atau ke Eropa setelah itu lucu-lucu saudara. Orang Indonesia ini memang luar biasa. Kalau ke Israel, ke Tanah Perjanjian atau ke Jordan, ke Mesir itu kalau foto sama unta, bayar $1. Bayang foto sama unta, cepret $1. Kalau Anda 5, cepret $5. Foto sama saya gratis. Saya bukan unta. Anda tahu saudara, foto $5, $1. Orang Indonesia itu kreatif, pintar. Temennya foto sama unta, dia diam-diam dari samping, foto samping. Yang penting dapat unta. Biar nggak dapat muka, dapat unta badannya. Dan memang kalau ke toilet di sana mahal saudara. Mahal. 1 shekel kono, shekel kini. Itu kalau uang kita 1 shekel Bu Gembala berapa rupiah ya? $1 3,5 shekel, berarti 1 shekel itu kurang lebih 4.000 sekian. Ya. Jadi ke toilet di Israel itu 1 shekel. Oh, orang Indonesia canggih-canggih. Ada yang kreatif. Kan lewat itu ada besinya, 1 shekel koin kan, ceng, dia masuk ceklek 1 kan. Dia kreatif. Sekali masuk kan kecil, 3. Urunan lagi. Kreatif saudara. Kalau di Eropa 1 euro. 17 ribuan lah, 18 ribu. Satu kali kami bawa rombongan, ada anak muda ngomong, gak perlu bayar. Gampang. Gak ada yang tahu, lompat saja. Ada ai nekat. Dia mau lompat gak bisa, nyangkut. Dia lewat itu, antara itu ada lubang. Dia lupa, memang kepala sampai sini cukup. Bodi sogede, saudara-saudara. Masuk nyangkut persoalan, saudara-saudara. Akhirnya kita suruh mundur, saudara. Manusia itu begitu, cari gratis. Kalau bisa, semua serba gratis. Saya kasih tahu, nggak bisa, semua akan makin mahal. Makanan akan mahal, semua akan mahal. Tapi Anda nggak perlu khawatir. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, next. Abraham Maslow melakukan sebuah penelitian. Orang itu punya piramida need kebutuhan. Kebutuhan fisiologis orang. Semua orang sebagian besar. Butuh oksigen, makanan, air, tidur, suhu tubuh relatif konstan. Ini umum. Makin Anda mapan, makin naik, Anda butuh kebutuhan keamanan. Keamanan tubuh, kesehatan tubuh, kesejahteraan. Tuh Anda naik lagi butuh kebutuhan cinta. Cinta saya, kepemilikan dari keluarga dan sahabat. Kalau Anda makin mapan lagi, manusia makin butuh yang di atas, tidak banyak. Yaitu kebutuhan akan ekstrim, esteem, kebutuhan harga diri, serta mendapat penghargaan dari orang lain. Yang paling di atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Orang minta moralnya, kreativitasnya, spontanitas, menerima kenyataan. Berapa banyak orang butuh dihargai. Coba lihat ada orang kaya raya. Kan harusnya makin dia pakaian sopan, makin bagus kan. Ini sekarang aneh-aneh. Orang kaya raya miliarder, celana pendekan. Naik pesawat
di depan, di bisnis, celana pendek. Ya kan? Unik lagi, celana pendek, sandal jepit. Aneh kan? Terus yang ngomong ini, yang penting bukan penampilan, yang penting kekayaan. Satu kali dia dijemput. Dia sama stafnya keren, pakai dasi, dia begitu. Begitu dijemput ke satu daerah, yang dihargai yang pakai dasi. Dia dianggap sopirnya. Dia sakit hati, saudara. Itu orang gak bisa menghargai. Lihat gimana orang bisa menghargai, Anda gak menghargai diri sendiri. Coba lihat sekarang orang kan gak salah sih, boleh. Rambut boleh dicat. Ini saya asli, hitam asli, karena banyak yang curiga. Sejak dulu papa saya udah meninggal, usia tua, rambutnya tetap hitam. Karena saya pakai minyak orang aring, saudara. Jadi tetap hitam. Meskipun kadang-kadang di belakang udah muncul putih-putih, saya kasih lagi, hitam lagi. Anak saya dulu rebutan kalau ada yang putih, karena satu cabutan 50.000. No, I'm kidding. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kan banyak orang sekarang aktualisasi. Enggak salah Anda cat rambut, warna, ya yang pantas lah. Ada orang kaya saudara, AI lagi. Gitu. Cat rambut 18 warna. Kayak orang ketumpahan cat. Terus ditanya, kok di 18 warna? Oh, seperti pelangi 18 warna. Ya, Anda tahu, saudara? Unik lagi, ada orang sekarang kemana-mana pakai topi, boleh, nggak salah pakai topi boleh. Taruh depan, ada yang topi pakai belakang, agak lumayan, agak nyentik sih. Tapi model baru sekarang, ada topi ngadep kanan. Ngadep kiri. Dulu ada pejabat, istrinya 4, saudara. Jadi kalau pulang dari kantor, ajudannya akan tahu. Dia ke istri yang mana tergantung topi ngadep kemana, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah orang-orang itu butuh pengakuan. Jangan tambah diberkati, tambah posisi Anda mapan, tambah aneh-aneh. Makin sederhana, makin bersaja, makin rendah hati. Gitu. Kok gak ada amin? Ada orang tuh makin diberkati, makin aneh, makin nyentrik. Ya, memang sih musim sekarang kan pakai masker kan. Kalau pakai masker kan unik-unik ya. Ada yang masterjenik. Jadi kalau dipakai masker kelihatan keren. Begitu buka ompong. Tapi ada yang kalau pakai masker jelek. Tapi begitu buka masker baik. Udahlah. Makanya ada yang kreatif, maskernya dikasih sablon ketawa. Di luarnya ketawa, dalamnya cemberut. Manusia itu begitu, saudara. Aktualisasinya dibutuhkan. Nah, apakah kita anak-anak Tuhan harus seperti itu? Tidak. Anak-anak Tuhan harus sadar bahwa semua dari Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Coba saya ajak kita baca. Maaf ya, saudara percaya atau enggak? Ada banyak hal yang kita bisa memang beli dengan uang dan harta kita. Tapi banyak hal akan kita bisa, nanti uang enggak laku lagi. Uang enggak bisa membeli lagi apa yang kau butuhkan. Tapi Tuhan bisa memenuhi semuanya. Kesehatan, ada orang punya kekayaan banyak. Tapi divonis dokter. Saya sama Ibu Gembala sama Pastor Kevin pergi ke rumah sakit kemarin. Ada orang yang kami kenal, dia usia di bawah kami, divonis dokter 3 bulan lalu, autoimun, yang progresif, yang aktif sekali. Dan orang itu saudara-saudara tidak boleh kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari Pak, anfal. Jadi kalau Anda hari ini bisa kena sinar matahari, kena matahari sudah. Mumpung masih bisa. Terus dia gak bisa makan sembarangan. Serius, dia gak bisa makan sembarangan. Makan tuh mesti betul-betul, ya, Frieder ya. Jadi kalau kita bisa makan enak, nasi sama telur ceplok, sama tahu, tempe, sambal, bersyukur Frieder. Ya.
Ini Simanjuntak. Kalau ada Simanjuntak sini nanti jangan tanya. Simanjuntak depan atau belakang? Buka belakang. Aman di gereja aman, saudara. Nah, Anda tahu Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Dia nggak bisa makan sembarangan. Dia ngomong kalau keasinan saya anfal. Kalau di bumbu masak saya anfal. Bayangin. Sedih loh lihat itu. Terus terakhir setelah kami doa dia ngomongin, Pak Sam, pengen makan nah nasi kuning. Pengen makan nah mie, pangsit mie. Gak bisa makan lagi. Jadi karena tahu, kalau Anda hari ini sehat, itu berkat yang lebih daripada kekayaan, daripada apa. Karena Tuhan Jehovah Jireh memelihara hidupmu dan bertanggung jawab. Wow! Yang setuju katakan amin. Saya tahu minggu lalu saya di Medan, lengkap ada lapo, ada arsik, ada nani ura. Saudara. Itu kalau urapan datang makan, malaikat bisa jatuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ibu gembala udah ingatkan, Papa, jangan makan banyak-banyak ya. Saya nggak makan banyak, cuma sering. Yang tertawa pelaku dan korban. Anda tahu? Saya ibu gembala kasih peringatan saya, Papa, jangan makan durian ya. Saya nggak makan durian. Saya bawa durian dan bukan saya yang bawa, dibawain. Dan ibu gembala tahu sampai hari ini saya di rumah ada durian Medan, saudara. Lekker seh. Sonde betalen. Anda tahu? Saya belum makan. Jangan khawatir. Kecuali nanti malam setelah kebaktian. Kalau Anda sadar, Bapak Ibu sekalian, apa sih harta itu, apa sih uang itu? Karena Alkitab ngomong begini, Pengkhotbah, kita baca sama-sama. Pasal yang ke-5. Pak, tolong baca. Pak Siloi, tolong baca. Pengkhotbah pasal 5, ya, ayat 10-11. Ayo baca sama-sama Pak Siloi. Pengkhotbah, tolong dimunculkan. Ya, sudah Pak dimunculkan. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, ayat 11, semua baca 1, 2, 3. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Amin. Jadi saudara-saudara, Alkitab ngomong gini, ini yang ngomong Raja Salomo. Siapa cinta uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu sia-sia. Ada orang dengan banyaknya nol di rekeningnya, di tabungannya, bahagia. Dia susah payah ngumpulin, susah payah kerja keras. Hilang. Banyak yang sekali nggak bisa nikmati. Nah, mari kita belajar mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Anda punya berkat, Anda harus punya kuasa menikmati berkat Tuhan. Bukan cuma kuasa dapat berkat. Pengkhotbah 10 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan apa? Semuanya itu. Alkitab ngomong uang memungkinkan semuanya itu. Tapi ternyata uang tidak bisa beli bahagia. Uang tidak bisa beli kesehatan. Tuhan nggak bisa beli umur panjang. Uang tidak bisa membeli apa? Damai sejahtera. Dan itu arti Tuhan Jehovah Jireh. Dia menyediakan semuanya. Dia cukupkan semuanya. Dan dia bertanggung jawab atas semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus.
kita mengalami Jehovah Jireh. Siapa yang alami Jehovah Jireh? Jadi kalau Jehovah Jireh bukan kekayaan saja, bukan mamon, bukan cuma uang, bukan cuma, tapi kesehatan itu Jehovah Jireh. Damai sejahtera, kebahagiaan itu Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Kalau Anda bisa masih makan telur ceplok, bersyukur. Loh, gak ada yang amin, saudara. Serius, saudara. Ada orang kaya raya. Saya lihat makannya menderita. Kentang direbus sama kulitnya. Bayam 1 imprit. Kacang polong 3. Sekarang kenapa 3, Pak? Kalau 5 sakit. Harus 3. Oh, saya ngomong kalau kita hari ini bisa sehat, bahagia, berkat Tuhan. Allah menyediakan, tolong kembali PowerPoint saya, kebutuhan Abraham. Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan oleh orang, di atas gunung Tuhan ini akan disediakan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Next. Karena malaikat berkata, stop Abraham, aku menyediakan domba. Sehingga dia tidak mengorbankan anaknya. Kadang-kadang Tuhan cuma uji Anda. Lebih cinta Tuhan atau cinta itu? Harta, berkat, keluargamu. Ada 3 syarat mengalami Jehovah Jireh. Yang pertama, punya iman. Semua katakan, punya iman. Kalau Abraham gak punya iman, disuruh Tuhan persembahkan, Abraham ngomongin, gak mau Tuhan. Tapi kata iman, itu dari kata kerja pisteo. Pisteo artinya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, tidak berbantah. Tidak lagi menawar. Kalau Tuhan ngomong, ampuni musuhmu, jangan tanya lagi, Tuhan terlalu jahat dia. Tuhan terlalu kejam dia. Tuhan dia tetap maringgi. Kasih ajar dulu Tuhan, stroke sedikit Tuhan, baru saya ampuni dia. Nggak bisa. Anda harus ampuni, firman Tuhan ngomong ampuni. Yang kedua, Tuhan ngomong begini pada ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Semua baca dengan keras 1, 2, 3. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Semua katakan takut akan Allah. 1, 2, 3. Takut akan Allah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Orang yang takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Semua katakan takut akan Tuhan. Abraham takut akan Tuhan bukan begini. Oh, takut kalau saya nggak lakukan firman Tuhan, nggak saya beri persembahan, saya nggak beri perpuluhan, saya dihukum Tuhan. Enggak, itu bukan takut Tuhan. Takut Tuhan itu bukan begitu. Takut Tuhan itu respect, hormat, cinta Tuhan. Abraham kenapa mempersembahkan anaknya? Bukan takut sama Tuhan biasa. Tuhan ngomong gini, kamu takut sama aku. Karena kamu respect, hormat sama aku. Kamu kagum sama aku. Kau taati firman. Jadi kalau ada hari ini, kasih persembahan, kasih persembahan, kasih korban apa. Karena Anda takut, kalau tidak kasih persembahan Anda dihukum. Anda jangan kasih persembahan. Saya kasih tahu buat Anda. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, respect sama Tuhan, Anda kagum sama Tuhan, semua dari Tuhan. Saya kagum sama Tuhan, kau beri persembahan, itu mulia. Kau memberi perpuluhan, itu ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi aku harus respect, hormat sama Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan takut punya pola agama yang lain ngomong, oh saya kalau gak gini, dia dihukum Tuhan. Enggak. Tapi karena saya harus cinta Tuhan, saya harus kagum sama Tuhan, saya harus respect sama Tuhan. Yang ketiga, kalau Anda kagum sama Tuhan, Anda akan sadar bahwa semua yang kita miliki dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau Tuhan minta, Anda gak akan berbantah sama Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan yang memberikan masih untuk masa depannya, Tuhan ngomong gini, persembahkan anakmu. Yang ketiga, dia suka memberi kepada Tuhan. Bukan terpaksa, tapi dengan sukacita. Saya mau ajak kita berubah hari ini. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah berjalan bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Makanya kalau Anda berkorban memberi untuk Tuhan, itu harus sukacita. Harus dengan rela hati. Jangan terpaksa. Sungguh-sungguh cintai Tuhan. Kalau Anda cinta sama pasangan Anda, dia belum minta apa-apa, kita pasti tahu kebutuhannya, kita kasih karena kita kagum hormat sama dia. Yang setuju katakan amin. Kalau kau kagum hormat sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Abraham begini, dan engkau tidak segan-segan, Tuhan menjawab,
menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Dan dengar Bapak Ibu sekalian, saya kagum sama Tuhan. Kemarin saya dikirimin 2-3 minggu lalu foto dari satu pengurus kita yang anaknya di Bali. Jadi pemerintah kota Balikpapan sama kota-kota yang lain pameran di kota Bali, di Denpasar Bali. Terus di satu mall dia tayangkan banyak foto-foto. Salah satunya mengagetkan, Bukit Doa Kalimantan, next, itu menjadi salah satu yang dibanggakan mewakili kota Balikpapan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Anda tahu, gak masuk akal, gak mungkin kalau mau jujur Anda tanya sama saya. Kita bisa bangun Bukit Doa itu sebuah yang Jehovah Jireh saja. Ini kemarin Sabtu ada yang kirim saya foto di grup juga, saudara, pakai drone, saudara. Kita bisa lihat ini semua kalau saya mau katakan jujur, saudara. Batu demi batu ya, Frieder ya. Itu tanaman demi tanaman, saudara. Sampai ada yang ngomong gini, itu aneh ya Bukit Doa ya, nanam apa saja tumbuh, hidup. Di seberang bukit itu ada banyak orang nanam apa, mati saudara. Tapi aneh, memang itu Tuhan kalau udah memberkati, tempat yang kau injak diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, karena Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu semua itu kalau mau jujur, ya Frieder, kita bisa bangun satu-satu itu mujizat. Sampai urusan batu, ambil urusan itu saudara, batu kapur sampai tanamannya, pohonnya saya sama Bu Gembal. Kami itu kaget sampai soal pintu, soal apa. Tuhan tuh sediakan secara ajaib, secara luar biasa. Itu Jehovah Jireh. Betul Pak Riko ya, Pak Surya. Anda lihat saudara, ajaib-ajaib Tuhan kerjakan. Kamis kemarin saya sama Pak Suryo dan tim kami lihat bahwa ini saya kasih contoh kesaksian. Kalau Tuhan itu Jehovah Jireh menjamin pekerjaannya, gerejanya, pelayanan. Tuhan akan Jehovah Jireh menjamin hidup kita semua. Kami ini, proyek kami itu di Bukit Doa ini tiap 2 minggu sekali harus gajian tukang. Hari Kamis. Kami kadang-kadang saya terlalu sibuk ngajar, saya sibuk semua, Pak Surya sibuk proyek. Kami sibuk kata-kata. Tapi kadang-kadang proyek ini jalan semua itu karena Tuhan. Kami sampai kadang-kadang lupa ngecek saldonya berapa, kebutuhannya berapa. Tapi Tuhan tuh Jehovah Jireh, dia yang bertanggung jawab sampai hal-hal kecil. Saya kasih contoh saudara, next. Ini saya screenshot handphone saya, 11 Oktober, hari Rabu malam jam 21.03. Pendeta Sugianto yang pernah kesaksian 2-3 minggu yang lalu, yang dia dari Betani, Pakatan, Mangkutana. Yang saya cerita listrik gerejanya aja yang baru gabung itu masih nebeng tetangga. Gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan sediakan. Dia WA saya malam-malam. Saya tahu, saya ke rumahnya. Kami pelayanan lihat gerejanya, saya nangis saudara. Ini orang luar biasa, pejuang luar biasa. Maaf tapi tidak punya mental peminta-minta. Dia mental hamba Kristus Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi saudara? Saya ke rumahnya sama Bu Gembala, sama cucu saya, sama rombongan. Kami dikasih singkong rebus. Kami dikasihin jagung rebus saudara. Saya tanya Pak Sugianto usahanya apa? Selain pelayanan, Pak untuk kami hidup. Kami gak bisa hidup dari pelayanan. Pelayanan kami berkorban, kami hidup ini. Di samping rumahnya ada empang-empang lele saudara. Dan kami harus jual lele Pak. Ternak lele supaya kami bisa hidup. Dia WA gini sama saya, Shalom Pak Gembala, minta tolong dikirim nomor rekening Bukit Doa, saya tergerak untuk menabung. Malam loh, 21.03. Saya di luar kota, saya di WA saudara. Tolong jangan lihat situ dulu ya, tunggu lihat sini ya. Banyak orang kepo mau lihat ke sana, tunggu sini. Saya tunggu sampai 21.04, jadi saya tunggu beberapa saat, saya kirim akhirnya nomornya. Saya tahu dia kalau mau memberkati, dia pasti hamba Tuhan ini mungkin nggak makan 2 minggu atau berapa hari. Jika tahu, ya bagus kamu tutup dulu. Karena sekarang banyak orang kepoisme. Ya. Nanti jangan lupa dibuka ya.
Saya tahu dari rumahnya itu di kampung, saudara. Sampai ke tempat ATM itu butuh waktu. Pak Sugianto jam 21.37, jadi 34 menit kemudian kirim sama saya bukti transfer. Anda lihat foto dan Anda transfer. Dia tidak jumlahnya banyak. Tapi itu menurut saya waktu terima ini, dia kasih yang terbaik sama Tuhan. Dia kasih Ishaknya. Cuma 300 ribu memang. Tapi saya jawab, Tuhan Yesus berkati. Ongkos transfernya 10 ribu, jadi 310 ribu. Saya tahu dia harus berkorban, dia harus gak makan sekian hari, mungkin. Tapi Tuhan gak mau hutang. Gak lama kemudian, memang dia waktu khotbah di sini ada pengerja kita, ada aser kita ngomong sama saya lewat sama istrinya, Pak, saya yang berkati listrik PLN buat Pak Sugianto. Dan Pak Sugianto, saudara, saya tanya, teman dia, berapa? 2,5 juta. Ini orang hebat, saudara. Dia nggak ngasih nomor teleponnya sama orang ini, dan tidak kasih nomor rekeningnya, dia ngomongin nanti sama Pak Gembala saja. Akhirnya saudara-saudara, malam itu Tuhan nggak utang. Jam 22.14, dia dapat berkat setelah dia nabur. Dia dikasih berkat Tuhan dari orang lain, 5 juta. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan Yesus berkati pelayanan keluarga jemaat. Dan Anda tahu, orang itu ngomong begini, semoga bisa mendukung maksimal untuk listrik cabang gereja Pak Sugianto dengan taburan kami yang tidak seberapa ini ya Pak Gembala. Wow, orang-orang yang taat sama Tuhan. Tuhan tuh gak lihat uang, gak tidak nominal, tapi Tuhan lihat hati yang taat, yang mau taat firman-Nya. Yang sudah katakan amin. Dijauhkan saya bicara uang, karena uang tidak bisa, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi hati ketaatan itu yang mulia. Saya mau saksi ini buat Anda. Anda harus understanding ini. Yang mengerti katakan amin. Malamnya jam 22.39 Pak Sugianto kirim fotonya, dia berdoa mengucap syukur. Dia butuh 2,5 juta kasih. Kenapa dikasih 5 juta? Ternyata dia orang hamba Tuhan integritas. Biasanya kalau orang dikasih berkat lebih, sisanya untuk pribadi. Dia enggak. Dia juga 2,5 untuk listrik. 2,5 juta ini. Besoknya jam 9.36 dia langsung sisa 2,5 juta. Dia belikan sound system untuk gerejanya. Terima kasih Pak Gembala, kami jemaat Betani FOG Pakatan telah memberi sound, gak pakai D, sound. Untuk kebutuhan di gereja, salam dalam kasih pada Bapak yang menjadi donatur bagi kami, Tuhan Yesus berkati. Dia kirim punnya, tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Saya yakin kalau dia gak nabur, gak datang tuh berkat. Tuhan itu kadang uji kita, dia Jehovah Jireh. Anda pikir selesai? Yang datang enggak? Besoknya, ini silakan dibuka. Stop. Maju, mundur. Mundur kok maju lagi. Lisna bagian keuangan gereja kami. Saudara, saya transparan aja. Saya kalau soal keuangan gereja saya happy. Kenapa? Karena saya nggak pernah pegang uang gereja. Dan uang pelayanan kami nggak. Saya transparan. Semua dipegang sama bendahara, semua dipegang oleh bagian panitia dan keuangan. Dan saya tidak bisa keluarkan uang sendiri kalau kami tidak tanda tangan berdua. Ini saya kasih tunjuk, ini ada bukti kas keluar, jumlah pengeluaran tanggal 12, besoknya jam 9.29, saya dikirim ini, tagihan kita 120 ribu. Saya tanda tangan, saya nggak bisa keluarkan berdua, dan saya suruh print. Saya kirim bagian keuangan, dan saya jawab, terima kasih Tuhan berkati. Anda tahu, tolong dibuka sekarang. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan tuh Jehovah Jireh. Siapa percaya dia Jehovah Jireh? Waktu saya lihat print-printan itu, dan saya ngomong sama Pak Suryo, pas Pak, pas. Anda tahu, ini saya tulis merah, ini tambahan saya. Ini tulisan saya, tulisan dokter, saudara. Tanggal 11 bulan 10 2023. Saldo kita 116.222.255 rupiah. Saya tandai merah. Tanggal 11 waktu Pak Sugianto transfer 300 ribu. Masuk 300 ribu. Anda tahu jumlahnya 116, 122, 255. Kalau 116, 122, 255 dikurang kebutuhan kita 116, 120 ribu.
Maka Anda tahu, saldo kita 102 juta. 102 juta, amin. 102.255 rupiah. Anda tahu, saya nangis kenapa? Saya nggak tahu. Saya nggak teliti. Tapi Tuhan Jehovah Jireh. Dia nggak mempermalukan kita harus minus kekurangan. Kagum hormat sama Tuhan. Dari hal kecil dia tanggung jawab, dari hal sederhana dia tanggung jawab. Dia gerakan Pak Sugianto, saudara. Malam, besok kita harus selesaikan. Saya nggak tahu, banyak orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia Jehovah Jireh. Dan dia taat, malam dia transfer. Kalau dia besoknya, lusanya, kita harus minus. Tapi Tuhan Jehovah Jireh, saya tulis Jehovah Jireh. Dia tidak pernah mempermalukan hambanya, umatnya, gerejanya, pelayanannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin Anda ngomong begini, Pak, kebetulan. Saya juga pikir itu waktu lihat ini, kebetulan. Cek ya, Tuhan gak ada yang kebetulan. Tuhan bertanggung jawab, yang percaya katakan amin. Next, 2 minggu sebelumnya Tuhan kasih tunjuk sama saya. Ini data 2 minggu sebelumnya. Tanggal 26 September, 2 minggu sebelumnya, hari Rabu juga. Memang Rabu itu penuh dengan mujizat dan kejutan. Karena Tuhan tahu besoknya mau pembayaran, saudara. Tiba-tiba malam jam 19.53, seorang notaris, saya hapus namanya notaris. Dia transfer sejumlah. Salam Pak Pendeta, terakhir transfer untuk DP pertama doa keluarga ini. Sebelum kami nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih, semalam pelayanan ini Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga. Luar biasa. Jumlahnya 10 juta. Saya forward dari jam 19.53 ke Pak Suryo, 20.23. Pak Suryo jam 9 baru jawab. 23 menit dia mikir. Malam-malam Pak Gembala, chatting-chattingan saya sama saya, kirim bukti transfer. Saya nggak tahu, coba saya langsung gitu. Dia cuma jawab 21.00, puji Tuhan. Kebetulan ya? Enggak, kebetulan. Maju. Besoknya Pak Suryo WA saya. Tanggal 27 September 11.28. Kirim print buku, kirim bukti tagihan. Saya cuma tanya gini, cukup Pak Suryo? Dia cuma jawab, ya cukup Pak. Kenapa cukup? Next. Dia itu Jehovah Jireh, saudara. Kebutuhan kita untuk tukang 37.172.500 rupiah. Tapi tanggal 26 seorang ibu itu digerakkan Tuhan. Malam-malam bayangin notaris malam-malam transfer. Pakai ATM lagi, saudara. Mungkin M-Banking atau apa. Kalau nggak bukan Tuhan nggak mungkin. Bisa kan besoknya atau lusanya kan bisa. Tapi Tuhan itu Jehovah Jireh, nolong kita, memberkati kan tepat pada waktunya. Sehingga saldo kita, itu saya tandai merah, saya bulatin, 38.9.207 rupiah. Pengeluaran kita 37.172.500 rupiah. Anda tahu, Tuhan sekali lagi tidak pernah berhutang. Tidak mau kita minus, saldo kita banyak sekali. 836.207.000. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hebat ya Tuhan ya. Kagum sama Tuhan, itu Tuhan yang kita layani. Tuhan yang kita sembah. Saya tahu Tuhan sedang tahu apa yang kau butuhkan, Dia sanggup memenuhi. Penutup, next. Tiba-tiba bulan lalu saya dapat foto muncul di handphone saya. Bu Gembala, waktu di Garden Tomb di Israel, sama kursi duduk sama satu ibu jemaat kita. Terus saya perhatikan foto itu, saya foto, ada tulisan kursinya. Jadi gini saudara, Tuhan akhirnya ngomong sama saya, buat kursi duduk, karena di Bukit Doa ini nggak ada kursi duduk permanen. Jadi kami buat kursi, terus Tuhan ngomong gini sama saya, sekarang ngomong sama jemaat, kalau mereka mau diberkati, persembahkan kepada Tuhan. Maaf ya, ini saya malu sebetulnya ngomong, tapi Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Tuhan mau mempermulakan, memberkati Anda secara ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah.
Mari menabur kursi raja-raja. Kita mau buat 15 kursi. Seperti tadi video saya disuruh video, yang video saya itu kepala tukang. Dan itu tulisannya, saudara, nanti tulis. Keluarga A, keluarga B, keluarga C. Tadi saya dari bagian pertama, saya khotbah yang sama, saya dapat WA. Pak, kami mau satu keluarga. Saudara tahu, itu yang duduk di situ dan mempersembahkan adalah raja-raja. Anak-anak raja yang diberkati karena dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya ajak saudara yang betul-betul rindu, bisa hubungi saya atau Pak Suir, cuma 15 kursi saja, sudah 4 kursi. Saya percaya Tuhan memberkati secara ajaib dengan cara Tuhan. Kalau Anda tidak bergerak, saya tetap sukacita, Anda tetap akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau Anda digerakkan Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau. Kau harus kagum hormat sama Tuhan, karena Dia segalanya. Yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang punya beban dilepaskan. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Meteraikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan amin.